بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya, jangan nggak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi, ilmunya banyak, jauh dengan saya tuh, ya jauh sekali. Orang belum berilmu belum sampai, jangan ngoreksi yang sudah berilmu. Dulu wali internasional juga bacanya seperti itu. Bahkan ngikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Datang Super Adi membenarkan. Mukanya persis seperti Rasulullah. Lihat di mana Rasulullah kayak gitu. Di sumber-sumber kitabnya ada terkait kesesatan ataupun khurafat dari Habib Ba'lawi. Yang pertama adalah keterangan Habib mengaku sebagai Tuhan. Dulu wali internasional juga bacanya seperti itu. Bahkan ngikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Gua nyimak. Datang Super Adi membenarkan. Mukanya persis seperti Rasulullah. Lihat di mana Rasulullah kayak gitu. Oh, sirah nabawiyah enggak gitu juga. Ente melebih-lebihkan. Aduh, nggak boleh dikritik ya. Emang ente siapa? Nabi gitu. Orang udah bergelut dengan Al-Quran, bergelut dengan hadis, kok masih bisa ketipu. Yang namanya Al-Quran, ente mau suku apa? Mau bangsa apa? Mau bahasa yang ente pakai bahasa apa? Kalau makharijul hurufnya pas, tajwidnya pas, maka bacaannya akan pas. Sama. Contoh kita lihat nih, Qori, bukan Qori Tamfan ya, Qori internasional, mau dari Jawa, mau dari Aceh, mau dari Papua, mau dari Yugoslavia, mau dari Kosovo, ketika membaca Al-Quran, pasti pas. Kemudian ada branding, kalau orang Tarim itu adalah orang yang paling fasih baca Al-Quran. Ya, naam. Orang Tarim lagi ya kan? Tarim lagi, Tarim lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Fasih ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fasih. Fasih, fasih. Fasih ya, fasih. Aduh, kibin, kibin. Belum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Ini bapak marah atau apa nih? Dendam kali sama mikrofon kayaknya. Atau dia ketahuan kalau itu ada kameranya. Allazi khalaqa fasawwa. Imbe ini ngaji atau marah-marah ini? Allazi qaddara fahada. Ya ampun, ya ampun. Untung gua nggak jadi mukibin, jadi makmumnya. Bisa jantungan gue.
Apa itu? Persis bang, calon wali ente. Begitu lah ente. Dobol ente. Nah, kalau gue niruin dia pasti bisa ya. Kalau niruin yang bener agak susah memang. Niruin yang salah gue pinter gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Gue nggak gitu-gitu amat. Walaupun gue agak alim. Gue bukan orang pondok yang sampai 18 tahun. Tapi untuk dasar daripada agama, dasar daripada ajaran, insya Allah gue pelajari. Karena gue itu nggak cukup. Islam itu hanya karena warisan. Nah gitu. Ya, nggak cukup. Kita dilahirkan, ditakdirkan. Ya, kita bersyukur dilahirkan di tengah-tengah kaum muslimin. Dari rahim seorang ibu muslimah. Diberikan pendidikan Islam. Sehingga otak kita ditempa dengan hal yang bisa dinalar oleh siapapun. Tidak akan diketawakan nama kodok. Bersyukur kita. Tetapi itu saja tidak cukup, saudara. Kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, belajar ilmu agama lagi. Cari guru yang benar. Tidak hanya satu guru. Cari yang benar. Ya, begitu. Jangan jadi orang-orang yang halu. Kita nggak perlu jadi orang sakti. Kita harus jadi orang ngerti. Walaupun kita ketahui cuma satu ayat, wajib kita ingatkan. Ajarkan saudara-saudara kita walau cuma satu ayat. Ya, mengajak kepada kebenaran itu memang pahit. Menawarkan obat itu memang pahit. Obat itu memang pahit. Kita harus menghidupkan akal kita. Nggak hanya doktrin, nggak boleh doktrin. Saya itu waktu ngaji dulu, ngaji saya sama kakek saya itu waktu kecil, itu saya paling banyak nanya itu. Karena saya kalau nggak paham nanya, saya nggak mau berasumsi gitu. Kalau ini begini gimana? Kalau ini begini gimana? Kalau nggak begini gimana? Gitu. Nah, contoh misalnya, Allah itu maha besar. Sebesar apa sih gua nanya? Kalau kita belajar sama seperti model-model rigid, nggak usah nanya seperti itu, ente kafir gitu. Kakek gua nggak jawab begitu. Dia jelaskan. Pengertian besar di sini adalah lanjut bla 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 bla. Allah itu ada di mana gitu. Gua nanya. Allah itu tidak bertempat. Nah, katanya di aras gitu. Itu ada penjelasannya, dijelaskan lagi begini begini begini. Paham tidak? Paham. Jadi gue kagak mau ketika ada orang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi bergelar Habib bin Fulan bin Fulen dengan gaya norak ngajarin gue kesesatan, gue nggak mau nerima itu. Terus kalau gue nggak terima kesesatan yang kalian ajarkan, gue itu PKI gitu, gue itu Wahabi gitu. Coba kalian berpikir. Datang orang setelah kita di sini khatam mengenai keesaan Allah, bahwa meminta kepada selain Allah itu hina. Datang orang ngajak kita untuk berdoa, meminta kepada Umar Muhdor, meminta kepada kubur, meminta kepada batu nisan datuk dia. Kira-kira gua yang sesat atau dia yang sesat? Kita udah khatam bab itu, bab tauhid itu. Udah khatam belajarnya, tapi kita belum pinter. Karena kewajiban menuntut ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Nggak ada nanti khatam Al-Qur'annya di liang lahat, nggak ada. Kebohongan nanti itu. Udah khatam kami belajar itu. Kaus lu jelas PKI, nggak ada yang PKI di sini bang. Mungkin lu halusinasi itu. Jadi wali ente nanti. Kebanyakan halusinasi. Wali-wali seperti Wali Ba'alawi, One Second dan juga Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Dikit-dikit Wahabi, mainnya kurang jauh. Yang paling Sunni mana? Yang paling Sunni? Hah? Katanya paling pejuang, siap membela Palestine di garda terdepan. Cuman dawir aja, minta duit. Kagak ada rudal yang jatuh ke Tel Aviv. Malu kita. Orang Syiah yang kerja. Tiap hari cerita, Syiah itu kawannya Zionis, Syiah itu sekutunya Zionis, Syiah itu begini, Syiah itu begitu. Gua juga bukan bela Syiah di sini, ya kan? Yang jelas, bertahun-tahun penderitaan rakyat Palestina hanya rudal Syiah, ya kan? Harus kita akui itu. Syiah, ntar lagi ada Korut, ntar lagi ada Rusia. Ini udah Iran, ya kan? Yang katanya barisan paling depan mana? Bahar, rijik. Ente cuman bisa ngirimin kain kafan ke Palestina. Arab, mana Arab? Arab mana Arab? Yang kita lihat tiap hari, saudara, jika Anda ingin berinvestasi akhirat, maka bangunlah pondok-pondok kami. Yang ini sedang ada renovasi pembangunan menjadi 3 lantai. Dari 3 lantai menjadi 5 lantai. Saudara-saudara kita di Palestina, cerita. Tiap hari anak-anak di Palestina kehilangan kaki, kehilangan tangan, kehilangan bapak, kehilangan umi, kehilangan tempat tinggal warga Gaza. Paling-paling nanti buat video yang agak viral dikit. Kami minta kepada Bapak Presiden Prabowo untuk mengizinkan masyarakat Indonesia untuk dikirimkan berjihad ke Palestina. Takbir. Tujuannya apa? Mari kita berinvestasi akhirat. Kita bantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina gitu. Agak lain memang Iran, ya kan? Persia, agak lain memang. Kemudian melemahkan ketika ada orang-orang, misalnya berbeda akidah dengan kita. Kalau gue mau dia Syiah, jangankan Syiah, komunis sekalipun, kalau dia membela, ya kan, membela saudara-saudara kita, secara itu pembelaan dia itu gue apresiasi. Terangan di kitab Al-Masra'ur Rawi dalam bentuk manusia. Yang kedua, keramat Habib dengan cara pegang susu wanita di jalan, dalam tanda kutip meremas susu. Keterangan Kunusus Sa'adah. Yang ketiga, Habib sudah mati tapi bisa bikin hamil istrinya dan sampai punya anak. Keterangan kitab Diwan Syair Abdurrahman. Halamannya sengaja saya tidak bacain. Yang keempat, Habib tidak pernah mati. Keterangan Syarah Ainiyah. Yang kelima, orang ajam non Habib dituduh sebagai binatang. Wa ammal ajam fa innahum kal bahaim. Keterangan An-Nahrul Maurud. 6. Habib bisa merubah kotoran jadi emas. Keterangan Tadhkirun Nas. 7. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dituangkan dalam kitab Habib, namanya kitab Fuyudat Bahril Mali, bahwa Nabi Muhammad, Imam Ali, Hasan, Husain belajar ilmu Nahwu Shorob pada Habib. Yang kedelapan adalah di kitab Uqudul Almas, bahwa tarekat-tarekat dan atau yang mengikuti tarekat An-Naqsabandiyah maupun Qadiriyah
adalah tarekat setaniyah atau tarekat satanik. 9. Habib berhaji di Hadramaut. Keterangan kitab Majmul Mawaid lil Habib Ahmad bin Umar bin Smith. 10. Habib diperbolehkan membuat kuburan palsu, An-Nahrul Maurud. 11. Habib bisa ngobrol dalam tanda kutip kongko-kongko dengan Tuhan. Keterangan di Syarhus Sudur. 12. Habib mampu menolong ibunya di saat ibunya masih kecil. Keterangan kitab Al-Fuad Al-Mukhtarah. 13. Jawa adalah daerah terlaknat, penebar fitnah dan terpusatnya segala kehinaan. Keterangan Iqdul Yawaqid. 14. Habib mampu meronsen kuburan dan mencari tahu keberadaan makam Sayyid Ahmad bin Isa. Jadi mengidentifikasi kuburan siapa-siapa termasuk kuburannya Sayyid Ahmad lewat ronsen, pemanggilan ruh. Keterangannya di kitab An-Nurus Safir. 15. Habib syahadatnya ada 3. Keterangannya Tathbitul Fuad. 16. Habib mampu tawaf di surga. Keterangan Kunuzus Sa'adah. 17. Habib bisa cari orang di surga dan neraka. Keterangan kitab Syarhul Ainiyah. 18. Habib mampu terjun ke neraka dan menyelamatkan semua penduduk Tarim. Keterangan Syarhul Ainiyah. 19. Ulama sampai dibikin tidak bisa bangun dari sujud karena kualat dengan Habib. Keterangan Al-Masra'ur Rawi. 20. Dengan membawakan air lalu diberikan kepada anak-anak Habib, maka pahalanya lebih baik daripada 600 haji dan 600 umroh. Wow. 21. Siapa, ini sebagai kitab sanggahan ya, siapa yang mengaku bisa mi'raj bertemu Allah, hukumnya kufur secara ijma'i. Keterangan kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Halamannya saya sebutin, halaman 283. 22. Habib mampu menyelamatkan penduduk Hadramaut dari neraka An-Nurus Safir. 23. Habib bisa ngobrol dengan saudaranya di dalam perut ibunya. Wow. Keterangan kitab Al-Jawahir fi Manaqibis Syekh Abi Bakar. Kemudian 24. Nasab Habib diisbat langsung oleh Nabi Muhammad via Nabi Khidir. Keterangan Tadhkirun Nas. 25. Habib keturunan Ba'lawi lebih mulia dari semua ahlul bait. Keterangan Bughyatul Mustarsyidin. 26. Tarekat Ba'alwi itu lebih utama dari semua tarekat. Jadi Syadiliyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syatoriyah lewat, kalah. Lebih hebat, lebih baik, lebih top tarekatnya Ba'lawi Kabib. 27. Habib mengulang-ulang bacaan salat. Keterangan dari kitab Syamsud Dhahira. 28. Istri baginda Nabi yakni Sayyidatuna Khadijatul Kubra diceritakan dia menjadi pelayan kopinya Habib. Keterangan Tajul A'ros. 29. Ruh Habib mampu merasuk ke dalam siluman ular. Keterangan Majmu' Kalam Ahmad bin Umar. 30. Sayyidina Asy-Syaikh Sultanul Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an dibilang oleh Habib di kitab Abnaul Imam, katanya beliau Syekh Abdul Qadir Jilani nasabnya tidak nyambung ke Imam Hasan dan Imam Husain. Kata kitab itu Syekh Abdul Qadir Jilani bukan dzurriyyah Nabi. Wow, fitnah yang keji. 31. Habib boleh menginjak kitab maupun Al-Quran. Keterangan Nasru Mahasinil Awsaf. 32. Habib berfatwa bahwa melawan penjajah, yakni untuk orang Nusantara, Belanda, perbuatannya bukan jihad,
tetapi membusukkan agamanya dan pelakunya berdosa dan boleh diberi sanksi. Keterangan Minhajul Istiqomah. 32, Habib bisa merubah dirinya besar seperti hulek. Keterangan Mawahibul Qudus fi manaqibi Abi Ali Idrus. 33, Habib mengaku dioperasi, dibelah dadanya, dibersihkan jantungnya sebagaimana yang pernah terjadi oleh Nabi, dan itu diyakini sebagai bagian dari juz'un minan nubuwah. 34, Habib mempercepat sholatnya. Karena apa? Saking nikmatnya sholat, kalau lama-lama takut keluar mani. Yang 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupai atau bertajalli dalam bentuk Habib di mimpi seseorang. Jadi Allah bertajalli dalam bentuk tubuh seorang Habib. 36, Allah meminta izin atau kerap kali meminta izin kepada Habib ketika mau menciptakan sesuatu yang baru. 37, Habib mimpi bertemu Nabi, lalu Habib tersebut orgasme, keluar mani. 38, Habib mampu bertemu dengan Imam Ghazali dan mendapatkan sanad ilmu langsung, padahal si Habib tadi dengan Imam Ghazali Hujjatul Islam kehidupannya berjarak 500 tahun. Kitab Itulah tadi komentar dari TIJ yang menanggapi bacaan Al-Quran dari Habib Hafiz. Dan tadi kita sudah dengar bersama beberapa siasat khurafat dari Kabib-Kabib dan kitab-kitabnya oleh Kiai Syarif. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.